Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah, salat dan salam kepada baginda Nabi beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Doa restu kepada alim ulama. Kata-kata kemuliaan yang kita muliakan dan Allah muliakan serta kita cintai bersama guru kita, Abuya kita bersama yang pada malam hari ini telah hadir, telah bersama kita, telah ada di hadapan kita bersama. Juga kemuliaan keluarga besar Abuya, Nyak dan Umi, juga abu muda, Abadi, Abun, Abi, juga Ketua Umum Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia, juga seluruh dewan-dewan guru. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari saya. Juga kata penghormatan, kata kemuliaan juga kepada Imam Syekh, Bapak Kecik, perangkat desa, Bila, Ratib dan sebagainya, seluruh pemangku adat, pemangku hukum di desa Pantai Gelima. Dan kata kemuliaan terkhusus tentunya kepada pimpinan pesantren yang mengadakan kegiatan pada malam hari ini, Walid beserta keluarga besar Walid juga yang kami muliakan seluruh Bapak Ibu, hadirin hadirat, para pecinta, para jamaah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana judul yang diberikan oleh anggota DPR Tauhid Tasawuf tadi, Bapak Jasman, bahwa sama-sama kita maklumi dan ketahui hari ini, hari zaman modern yang luar biasa, berpengaruh terutama pada kami generasi muda atau dikenal dengan generasi milenial, yang itu berakibat sangat banyak, salah satunya kerusakan juga di tingkah laku akhlak generasi muda, juga diakibatkan dari berbagai kecanggihan yang ada pada zaman ini. Bahkan anak-anak kita, Bapak Ibu, lebih pandai dalam hal gadget atau HP dibandingkan orang tuanya. Lebih bisa berbohong di HP mereka punya dibandingkan orang tuanya. Sehingga perlu satu ajaran, perlu satu keyakinan, perlu satu hal yang itu bisa membuat mereka baik, yang itu bisa membuat mereka itu lebih baik. Hari ini di selingkar kita, di hadapan kita, bahkan mungkin di Pantai Gelima tidak ada, tetapi di kampung lain saya yakin ada. Generasi muda disibukkan dengan geng motor atau dengan game online dan sebagainya. Tengah malam masih berkeliaran di gede-gede. Ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Dan menurut hemat kami, solusinya adalah tauhid tasawuf. Solusinya adalah tasawuf. Ajak ke majelis zikir sehingga generasi muda itu lebih baik dan akan baik. Karena kami yakin dengan beberapa bukti yang kita lihat bahwa di Biren misalnya bersama Wali Munal, ratusan pemabuk narkoba bahkan puluhan tahun, bertahun-tahun sudah dengan narkoba, tapi selama mengikuti MPDT mereka bertaubat, Bapak Ibu. Dengan MPDT, dengan ajaran ini, dengan Ratib Seribeng mereka bertaubat. Juga di Melabuh, geng motor Melabuh itu luar biasa, menjadi sampah masyarakat di Melabuh. Tetapi hari ini pemuda-pemudi Melabuh yang sudah ikut dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, bahkan mereka yang membuat kegiatan zikir, membuat kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Ini satu bukti bahwa generasi muda akan lebih baik jika mereka bergabung dengan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf bersama Abuya tentunya. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Abuya yang saya cintai, generasi hari ini adalah itu mencontohkan atau bagaimana Pantai Gelima 5-10 tahun ke depan. Maka lihat hari ini, kalau anak-anak mudanya rusak, yakinlah ke depan Pantai Gelima akan rusak.
Kalau Labuan Haji Barat hari ini anak-anak mudanya rusak, maka kita bisa pastikan 10-15 tahun ke depan Labuan Haji Barat akan rusak. Karena benar apa yang disampaikan oleh beberapa orang tua kita dulu, anak muda adalah pemimpin di masa akan datang. Bagaimana suatu kampung hari ini atau ke depan itu dilihat dari anak mudanya. Maka kita persiapkan pemuda-pemudi kita, khususnya di kampung kita dan kecamatan kita itu lebih baik. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemudi kita adalah orang yang akan melempar awak mengatip uku. Nyambe sampai anak-anak gedanya uku adalah uku yang kan awak mengatip. Anak-anak gedanya adalah orang yang membubarkan majelis zikir. Anak-anak kita ke depan yang membubarkan majelis ilmu. Maka mulai hari ini kita siapkan itu. Hari ini mulai kita ajak ke majelis kajian tauhid tasawuf. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan, mohon maaf apabila saya ingin bercerita sedikit. Berkata Prof. Said Akhil Siraj, Ketua PBNU, bahwasanya ulama sufi adalah tokoh-tokoh pembangun peradaban suatu bangsa. Dan itu sudah saya lihat bersama Abuya. Kegigihan Abuya, konsistensi Abuya, keistiqomahan Abuya sudah membuat satu peradaban baru di Aceh dan Indonesia. Ratib Seribe bukan hanya di Pantai Gelima, tapi seluruh Aceh. Hampir setiap malam masyarakat Aceh berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan hanya di Aceh, sampai Gorontalo, Jakarta, Padang dan sebagainya. Artinya Abuya hari ini sudah membuat satu peradaban baru, baik di Aceh maupun Nusantara. Tentu dengan perjuangan yang luar biasa yang digagas oleh Abuya. Dan sudah saya lihat di berbagai kabupaten kota di Aceh, luar biasa antusias, kerinduan masyarakat, kerinduan jamaah bersama Abuya atau menunggu kedatangan Abuya. Dan ketika saya masih berjalan bersama MPDT atau berjalan dengan MPDT, saya juga semakin yakin bersama Abuya. Baru-baru ini sebelum pulang ke Labuan Haji, saya pergi ke Gempang. Ada salah satu ulama besar di Gempang, di spanduk bertabur di PD dan PD Jaya, beliau dituliskan ulama karismatik Aceh. Sampai kepada beliau kami minta nasihat, Abu, nunjuk nasihat ke kamu baca. Lalu nasihat yang diberikan begini, wonyo hanapat kamu tadi beroleh, tidak ada tempat kita bersandar lagi. Kita bersandar ke Irwandi, Irwandi sudah ditangkap, kaidrop itu. Kamu sandar orang kaya habis mati. Terpikir di kami, seorang ulama yang disebut ulama karismatik Aceh, tapi tempat bersandarnya bukan Allah, tapi manusia. Semakin keyakinan kami terhadap Abuya itu semakin bertambah. Sambil pulang juga kami singgah di Lamno, salah seorang ulama Aceh juga. Dan itu diakui juga ulama karismatik Aceh katanya. Juga kami minta nasihat. Abu nunjuk nasihat ke kamu baca. Beliau bercerita begini, kalau belum haidamong honor dari Wali Nangko. Nasihat dalam bahan masalah honornya mau Wali Nangko. Dan itu tidak pernah saya dengar di Abuya. Rata-rata ulama yang kami kunjungi hampir sama bercerita seperti itu. Bicara masalah uang, jabatan dan sebagainya. Dan itu tidak pernah saya dengar di Abuya. Selalu Abuya menyampaikan kalau dulu bagaimana pemuda di Banda Aceh, bagaimana pemuda di Melabu, bagaimana pemuda di Naganraya dan sebagainya. Artinya Abuya sampai hari ini masih konsisten bagaimana akhlak generasi muda, baik hari ini maupun ke depan, itu baik dan akan tetap baik dengan majelis pengajian tauhid tasawuf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.